Halo, apa kabar pemirsa? Kembali lagi di Fokom IPB News. Bersama saya Nadila Andrani Jiwa yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk menyampaikan berita terbaru, terpercaya, dan teraktual. Inilah Lensa Berita. Pemirsa, dalam rangka mengakhiri masa jabatannya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor, Bima Arya dan Dedi Rahim hadir dalam rangkaian acara skena Sabtu 20 April di Lapangan Sempur Kota Bogor. Dalam rangkaian tersebut, mereka menyampaikan pidato terakhir, ucapan terima kasih, dan menitipkan Kota Bogor kepada masyarakat. Halo, selamat pagi pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Lapangan Sempur, di mana tempat ini menjadi tempat penyampaian pidato akhir dari Bapak Bima Arya selaku Wali Kota Bogor. Dan juga hari ini merupakan hari yang sangat ditunggu oleh warga Bogor, karena Bapak Bima Arya akan menyampaikan sambutan akhirnya sebagai Wali Kota Bogor. Saat ini kita menunggu kehadiran Bapak Bima Arya yang sedang melakukan jalan santai yang nanti diakhiri dengan penyambutan pidatonya di Lapangan Sempur Kota Bogor ini. Apapun Kota Bogor yang ingin mendengarkan sambutan tersebut boleh datang ke Lapangan Sempur untuk mendengarkan sambutan lukisan akhir dari Bapak Bima Arya. Kota Bogor menjadi tuan rumah dilaksanakannya skena atau Semarak Perkebunan Nasional 2024 oleh Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam rangkaian acara ini, banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan, seperti jalan sehat, bazar pangan, pameran UMKM, dan kegiatan menarik lainnya. Bima Arya selaku Wali Kota Bogor juga tentunya turut hadir meramaikan acara ini. Beliau hadir sekaligus untuk menyampaikan ucapan selamat tinggal dan terima kasih kepada warga Bogor di akhir masa jabatannya. Tepat pada Sabtu 20 April 2024 adalah hari di mana selesainya tugas seorang Bima Arya sebagai Wali Kota Bogor dan Dedi Rahim sebagai Wakil Wali Kota Bogor. Bapak Ibu, hatur nuhun pisan dukungan semuanya sehingga Bogor sekarang menjadi kota yang membuat warganya bangga. 10 tahun beliau melaksanakan banyak perubahan dan membuat kebijakan untuk menata kota lebih baik. Berbagai aspek mulai dari kemacetan, sampah, dan penataan wajah kota telah beliau kerjakan. Untuk mengenang 10 tahun pengabdiannya, Bima Arya membuat sebuah film dokumenter yang berisikan perjalanannya dalam mengemban tugas sebagai Wali Kota Bogor. Atas dedikasi yang beliau berikan, antusias, doa, serta harapan terus hadir dan disampaikan oleh masyarakat. Ya Allah, sedih banget ya, kita selama ini udah dipegang Kang Bima dengan begitu baiknya mengurus Bogor, membuat Bogor semakin indah, bersih dengan bangunan-bangunan baru gitu. Baik pemirsa, itu tadi rangkaian dari penyampaian pidato akhir Bapak Bima Arya dalam rangka mengakhiri masa jabatannya. Banyak sekali tanggapan dari warga atas perpisahan yang diberikan oleh Bapak Bima Arya. Mungkin sekian dan kembali ke studio. Berita selanjutnya, pemirsa, Senin 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi dengan resmi mengumumkan hasil sidang sengketa Pilpres 2024. Dalam rangkaian tersebut dihadiri oleh pihak pemohon yaitu paslon 01 dan 03, sedangkan untuk termohon diwakili oleh kuasa hukum dari paslon 02. Baik pemirsa, saat ini telah dibacakan hasil keputusan dari sengketa pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024, di mana Hakim Konstitusi menolak semua gugatan dari paslon urut 1 dan juga urut 3. Dan saat ini juga paslon urut 2 tidak menghadiri pembacaan hasil sidang sengketa ini karena memang paslon nomor urut 2 mengalihkan kuasa kepada pengacara dan ahli kuasanya. Dan di mana semua hasilnya diterima dengan baik oleh paslon urut 2 dan tentunya sangat berterima kasih kepada Hakim Ketua yang telah menerima semua permohonan dari paslon urut 2. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat pada Senin 22 April 2024. Sengketa ini diadili oleh 8 hakim Mahkamah Konstitusi yang dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Soehartoyo. Sebagai hasil dari sengketa Pilpres 2024 ini, Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan yang diajukan oleh para pemohon.
Dalam sidang tersebut turut dihadiri oleh para pemohon yaitu Paslon 01 Anies Rashid Baswedan Muhaimin Iskandar dan Paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Namun dalam sidang tersebut para termohon atau Paslon 02 tidak menghadirinya. Menurut kuasa hukum termohon, ketidakhadiran calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran bukan menjadi sebuah masalah dikarenakan mereka bukanlah pemohon yang memiliki kepentingan untuk hadir pada hari itu. Selain itu, Prabowo Gibran telah memberikan kuasa hukum penuh kepada tim kuasa hukum dan pengacaranya, seperti Yusril Ihza Mahendra, Hotman Paris, Otto Hasibuan, dan pengacara lainnya. Kalau boleh tahu Pak, Gibran dan Prabowo kesan ini sedang di mana Pak? Pak Prabowo lagi di kantor, Pak Gibran lagi di wali kota, lagi di Solo. Nggak ada substansinya dia harus hadir sini ya Pak? Enggak, kan sudah berikan kuasa kepada kuasa hukum. Oke, terima kasih Pak. Ya. Berita selanjutnya, pemirsa perjalanan Indonesia pada Piala Asia U23 2024 tinggal selangkah lagi menuju final. Pertandingan semifinal melawan Uzbekistan pada Senin 29 April 2024 tentunya membuat antusias seluruh masyarakat Indonesia. Nobar besar-besaran pun dilakukan, salah satunya di Balai Kota Bogor, di kediaman mantan Wali Kota Bogor dan di Polres Bogor. Reporter kami berhasil menangkap kemeriahan pada malam itu. Senin 29 April 2024 menjadi hari yang bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Pasalnya, Timnas Indonesia U23 berhasil melaju ke babak semifinal AFC U23. Dalam pertandingan kali ini Indonesia berlaga melawan Uzbekistan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Tentu saja hal ini membuat seluruh masyarakat Indonesia antusias untuk menyaksikan pertandingan sengit tersebut, tak terkecuali masyarakat di Kota Bogor. Sebagai bentuk dukungan terhadap Timnas Indonesia, pemerintah Kota Bogor menggelar nonton bareng semifinal AFC U23 di Plaza Balai Kota Bogor. Baik, selamat malam pemirsa. Saat ini saya sedang berada di depan Balai Kota Bogor, di mana tempat ini menjadi salah satu tempat nonton bersama dari pertandingan antara Indonesia dan Uzbekistan pada semifinal AFC 2024. Seperti yang pemirsa lihat, antusias dari masyarakat Kota Bogor tentunya sangat ramai dan untuk menghadiri nonton bersama dari pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan. Antusias masyarakat Kota Bogor terlihat dari banyaknya yang menghadiri nonton bareng tersebut, serta menyuarakan yel-yel dan nyanyian nasional secara bersama. Kegiatan nonton bersama yang digelar Pemkot Bogor turut dihadiri PJ Wali Kota Bogor, Heri Antasari, dan mantan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugierto. Dalam memfasilitasi masyarakat, tampak 3 layar tancap terpasang kokoh, yang bertujuan agar bisa disaksikan lebih banyak oleh warga dari berbagai sudut. Masyarakat Bogor hadir dari berbagai daerah untuk turut memeriahkan kegiatan nonton bareng di balai kota tersebut. Pertandingan berlangsung sengit, teriakan dan sorak dari penonton membuat suasana semakin tegang. Tentunya, doa dan harapan yang terbaik terus diberikan agar Timnas Indonesia U23 memperoleh hasil yang terbaik. Timnas Indonesia semoga malam ini bisa menang, masuk final dan juara di Piala Asia tahun ini. Ini di luar prediksi kita, penontonnya sangat luar biasa, antusias. Ini dari ujung sana sampai sini penuh semua buat nonton Timnas. Ya. Baik pemirsa, itu tadi rangkaian pertandingan antara Indonesia melawan Uzbekistan. Saya Muhammad Fadli dari Balai Kota Bogor melaporkan. Baik pemirsa, kali ini kami akan beralih ke segmen cerita mereka. Kami akan mengajak Anda untuk mengulik cerita mereka tentang bagaimana sebuah rumah produksi tempe di daerah Kebon Pedos, Kota Bogor mengolah hasil pertanian kedelai hingga menjadi tempe setiap harinya. Siapa sangka di tengah padatnya kota masih terdapat rumah produksi yang proses pengerjaannya masih dengan cara yang sederhana. Dilakukan dengan tenaga manusia dan diproses di dalam rumah tidak mengurangi kualitas dan penjualan pada produk yang satu ini. Ya, tempe Pak Tarnoto. Tempe merupakan salah satu makanan sehari-hari masyarakat Indonesia yang terkenal murah dan banyak kandungan manfaatnya. Di antaranya merupakan sumber protein nabati, vitamin B2, B12, dan kandungan lainnya. Kali ini, saya bersama tim cerita mereka
berkesempatan untuk mengikuti proses di balik pembuatan tempe Pak Tarnoto. Halo Sobat Fokom, siapa di sini yang suka tempe? Tempe merupakan olahan dari kacang kedelai yang dilakukan fermentasi menggunakan ragi. Nah, pasti kita penasaran kan bagaimana proses pembuatan tempe itu sendiri? Yuk ikutin perjalanan cerita mereka dalam proses pembuatan tempe. Rumah produksi pengolahan tempe Pak Tarnoto telah berdiri sejak tahun 95-an dan terletak di Kecamatan Kebon Pedas, Kelurahan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Berada di samping rumah pemiliknya, rumah produksi pengolahan tempe ini mampu memproduksi 100 kg kedelai untuk menjadi tempe di setiap harinya. Berbahan utama kedelai, rumah produksi ini menggunakan kedelai berkualitas premium yang langsung diimpor dari luar negeri, seperti Amerika dan Argentina. Masuk ke proses pembuatannya, kedelai yang masih utuh kemudian dimasukkan ke dalam wadah besar untuk dilakukan proses perebusan. Proses ini berguna agar kedelai menjadi lebih lunak dan matang. Perebusan dilakukan kurang lebih selama 3 hingga 5 jam. Setelah proses perebusan, kedelai selanjutnya ditiriskan dan dipindahkan ke dalam baskom berukuran besar untuk lanjut ke tahap perendaman. Ini dilakukan selama kurang lebih 1 malam. Setelah melalui tahap perendaman, saatnya kedelai yang sudah direbus tersebut dimasukkan ke mesin penggilingan untuk memecah kedelai dan memisahkan dari kulit arinya. Setelah digiling, tahap selanjutnya adalah pencucian. Kedelai dimasukkan kembali ke dalam baskom dan dicuci hingga bersih. Kemudian tahap selanjutnya adalah peragian. Kurang lebih dalam satu baskom tersebut dimasukkan 2 hingga 3 potongan ragi. Setelah diberi ragi, selanjutnya kedelai ditiriskan dan lanjut ke proses pentakaran atau pembungkusan ke dalam plastik sebelum masuk ke tahap fermentasi. Halo Sobat Fokom, saat ini kita sudah masuk ke tahap penakaran atau pembungkusan dari proses pembuatan tempe ini. Setelah tadi dikasih ragi, selanjutnya masukkan ke dalam plastik. Tempe yang telah ditakar diletakkan di atas potongan bambu dan dimasukkan ke tempat pencetakan atau fermentasi. Proses ini kurang lebih dilakukan selama 2 hingga 4 hari, tergantung cuaca dan juga suhu. Setelah proses fermentasi, barulah tempe siap dipasarkan. Seperti usaha pada umumnya, semua tidak berjalan secara mulus. Namun, rumah tempe Pak Tarnoto yang merupakan usaha turun-temurun berhasil bertahan hingga saat ini. Kalau sebenarnya kendala mah nggak ada ya. Kalau kendala mah nggak ada, cuman yang pengaruh mah cuaca aja. Kalau musim panas kita hemat ragi, cepat tua. Tapi kalau musim hujan, nah itu yang agak lambat keluar jamurnya. Soalnya kan dingin. Sedangkan tempe kan ngandelin cuaca panas, hangat gitu ya. Nah itu kendalanya paling di situ aja. Kalau yang lain mah alhamdulillah nggak ada kendala gitu. Nah Sobat Fokom, ini dia hasil dari tempe yang kita buat tadi, mulai dari proses perebusan hingga pengemasan dan menjadi tempe Pak Tarnoto. Terima kasih telah mengikuti cerita mereka dan sampai jumpa. Mengunjungi destinasi wisata alam kerap kali dijadikan pilihan bagi beberapa orang yang memang menyukai ketenangan sebagai obat pelepas penat. Di Bogor sendiri memang terkenal akan kekayaan destinasi wisata alamnya, seperti air terjun atau lebih dikenal dengan istilah curug. Salah satu curug yang akan kita kunjungi bersama adalah Curug Nangka. Reporter kami Fadli yang sudah ada di lokasi akan mengajak Anda untuk berseru-seru bersama di Curug Nangka. Berlibur atau berekreasi merupakan salah satu cara kita untuk melepas penat dari seluruh rutinitas padat sehari-hari. Mengunjungi destinasi wisata alam kerap kali dijadikan pilihan bagi beberapa orang yang memang menyukai ketenangan sebagai obat pelepas penat. Di Bogor sendiri memang terkenal akan kekayaan destinasi wisata alamnya, seperti air terjun atau lebih dikenal dengan istilah curug. Salah satu curug yang akan kita kunjungi bersama adalah Curug Nangka. Sobat Fokom, Curug Nangka adalah salah satu objek wisata air terjun yang terkenal di daerah kaki Gunung Salak atau Taman Nasional Halimun Salak. Curug ini beralamat lengkap di Desa Sukajadi dan Desa Gunung Malang,
Kecamatan Ciapus, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Perjalanan menuju Curug Nangka dapat dilalui dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga pos parkiran. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan trekking menuju kawasan curug tersebut. Selama perjalanan Sobat Fokom akan disuguhkan dengan pepohonan yang asri dan rindang, serta hawa dan udara yang sangat sejuk. Tak heran, tempat ini bisa menjadi penghilang penat sejenak ya Sobat. Halo Sobat Fokom, kali ini aku sedang berada di Curug Nangka. Yuk bagaimana keseruannya? Ikutin aku. Selama trekking, biru suara aliran air akan setia menemani. Keasrian tempat ini dapat semakin terasa saat kita bertemu satwa penghuni tempat ini. Yaps, kawanan monyet. Selain itu, banyaknya masyarakat yang berkunjung ke tempat ini menjadi pemantik semangat untuk menuju puncak agar dapat melihat keindahan dari Curug Nangka. Saat sudah berada di tengah perjalanan, suara hantaman air terjun bebas ke dasar semakin terdengar. Tidak terasa, akhirnya sampai di curug yang berdiri megah setinggi 750 meter dari permukaan laut. Oke Sobat Fokom, saat ini kita sudah berada di setengah perjalanan menuju air terjun utamanya, itu Curug Nangka yang ada di atas sana. Tapi saat ini sekarang kita sudah berada di setengah perjalanan. Seperti yang Sobat lihat, bahwasanya sangat seger, airnya juga jernih dan cocok buat tempat rekreasi bagi kalian. Gimana Sobat? Luar biasa bukan? Sungguh indah dan sangat menyejukkan mata. Eits, tenang saja Sobat. Bagi kamu yang baru berkunjung ke curug ini, jangan khawatir. Karena bakalan banyak sekali penanda atau petunjuk arah yang bisa kamu temui agar tidak tersesat. Selain itu, di curug ini juga terdapat berbagai fasilitas seperti toilet, musola, bahkan warung untuk kamu berbelanja. Pertama dekat dari stasiun Bogor, ya kan, gak jauh dari stasiun Bogor. Kedua rekomendasi dari TikTok sih, kalau menurut aku gitu. Terus juga bagus juga sih pas udah sampai sini tuh recommended banget pokoknya curugnya. Nah, Curug Nangka ini dapat menjadi rekomendasi destinasi liburan kalian selanjutnya. Tidak perlu khawatir akan biaya yang mahal, karena dengan 20 hingga 30 ribuan saja, kalian sudah bisa menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan yang asri dan menunjukkan ini. Tunggu apa lagi? Yuk ajak keluarga dan teman kalian untuk berwisata ke Curug Nangka. Menikmati dan mempelajari budaya di tengah hiruk-pikuk perkotaan, Bentara Budaya Jakarta. Tempat ini beralamat di Jalan Palmerah Selatan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tempat ini merupakan lembaga kebudayaan dari Kompas Gramedia. Di tengah kawasan perkantoran yang modern yang identik dengan gedung-gedung pencakar langit, ternyata masih ada bangunan tradisional yang menyimpan keelokan budaya. Ya, Bentara Budaya Jakarta. Tempat ini beralamat di Jalan Palmerah Selatan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tempat ini merupakan lembaga kebudayaan dari Kompas Gramedia. Nama Bentara Budaya sendiri memiliki arti utusan budaya. Bentara Budaya Jakarta resmi dibuka pada tanggal 26 Juni 1986 oleh Jakob Utama. Lembaga ini dapat menjadi contoh kemitraan antara media massa dengan masyarakat setempat. Halo Sobat Fokom, di tengah banyaknya perkantoran di DKI Jakarta, masih ada satu tempat yang menyimpan dan melestarikan budaya. Nah, yaitunya Bentara Budaya Jakarta. Bagaimana keindahan dan keseruannya? Yuk ikutin aku. Di dalam Bentara Budaya Jakarta tersimpan beberapa koleksi kebudayaan seperti alat musik, ornamen bangunan, relief, atau ukiran. Selain itu, untuk menjelaskan setiap koleksi dan menambah pengetahuan pengunjung, gedung ini dilengkapi dengan teks informasi di setiap sisinya. Yang paling membanggakan dan menakjubkan yaitu rumah tradisional Kudus yang dibawa langsung dari daerah Kudus, Jawa Tengah. Rumah adat berukuran indah ini tadinya terletak di lingkungan Kauman, tidak jauh dari Menara Kudus.
Bentara Budaya tujuannya dibuka untuk masyarakat adalah salah satu program CSR dari Kompas Gramedia di bidang seni dan budaya. Kami memberikan ruang untuk kesenian-kesenian yang terpinggirkan dan perupa-perupa untuk menggelar acara-acara budaya di sini gitu. Dan kita juga menyelenggarakan diskusi dan seminar-seminar sebagai edukasi untuk masyarakat. Bagaimana partisipasi masyarakat ataupun komunitas terhadap Bentara Budaya? Masyarakat bisa datang ke sini untuk berkunjung. Jika kami sedang membuka pameran, kami juga menerima kunjungan-kunjungan dari sekolah. Sekolah-sekolah bisa datang ke sini. Kita bisa belajar tentang wayang, kita bisa belajar tentang gamelan, dan kami juga memiliki kegiatan yang bernama Bentara Muda. Kegiatan itu adalah mengadakan kursus gratis untuk belajar gamelan, belajar tari, dan belajar menggambar di area ini tanpa dipungut biaya dan terbuka untuk umum. Bentara Budaya Jakarta seperti halnya bentara budaya lainnya, salah satunya seperti Yogyakarta, semakin marak dengan berbagai macam kegiatan seni, baik kegiatan seni tradisi maupun kontemporer, seperti pameran seni rupa, pameran foto, dan workshop. Selain itu, Bentara Budaya Jakarta juga sering menjadi tempat kunjungan belajar kebudayaan bagi sekolah ataupun komunitas lainnya. Kehadiran Bentara Budaya sepenuhnya didedikasikan bagi perkembangan seni budaya dalam upaya merawat kebinekaan dan keindonesiaan kita. Selain itu, juga berfungsi sebagai titik temu antara aspirasi yang pernah ada dengan aspirasi yang sedang tumbuh. Nah, Sobat Fokom, itu tadi keseruan dan keindahan apa saja yang ada di Bentara Budaya Jakarta. Yuk terus lestarikan budaya yang ada di Indonesia, agar anak cucu kita nantinya dapat merasakan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Nadila Nurani Jiwa, mewakili seluruh tim Fokom IPB News yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.